Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait penjualan angsuran atau pembiayaan angsuran dari PT BPR Klepu Mitra Kencana. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satria Cahyo Prayoga dengan NIM belakang 101. Bersama rekan-rekan saya, Gregorius Permana dengan NIM belakang 180 dan Afifah Zafira dengan NIM belakang 184, Elza Monika dengan NIM belakang 114, Tribekti Utami dengan NIM belakang 094, dan Ambar Mulyaningsih dengan NIM belakang 095. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang tabel angsuran yang dimiliki oleh BPR Klepu Mitra Kencana. Jadi di sini adalah kartu angsuran kredit atau tabel angsuran dengan plafon piutang sebesar 400 juta rupiah dan jumlah angsurannya 19.826.666 rupiah dan denda 99.133 rupiah per hari jika melebihi jatuh tempo ya. Kemudian jatuh temponya ini 12 November 2021. Nah, jadi pada tabel ini dijelaskan pada kolom pertama yaitu kolom nomor yaitu jumlah angsuran, jadi ada 24 kali angsuran tapi sudah dibayar sebanyak 19 kali. Kemudian berikutnya adalah kolom tanggal yaitu tanggal pembayaran angsuran oleh nasabah ya. Kemudian ada kolom pokok yaitu angsuran pokok yang harus dibayar atau yang diterima oleh PT BPR Klepu Mitra Kencana. Kemudian ada bunga yaitu atau pendapatan bunga yang diterima oleh PT BPR. Kemudian kolom denda yang terakhir adalah saldo. Saldo terakhir setelah pembayaran. Nah, setelah pembayaran per bulan ini, kemudian saldonya tinggal berapa? Nah, di sini ada. Kemudian berikutnya ada jurnal akuntansi. Nah, pada PT BPR Klepu Mitra Kencana ini menggunakan namanya rekening koran. Ya, di sini yaitu jumlah piutangnya sebesar 400 juta rupiah. Kemudian suku bunga 9,48% per tahun. Kemudian jumlah angsuran 24 kali atau jangka waktu 24 bulan. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi yang pada uh, nomor pertama ini itu realisasi atau saat pencairan pendanaan sebesar 400 juta rupiah. Jadi dari Bank BPR ini mencairkan dana kepada nasabah 400 juta rupiah, kemudian ditulis saldo pinjaman sebesar 400 juta rupiah. Berikutnya ketika pembayaran angsuran, nah pada nomor berikutnya, nomor 3, itu dicatat pada kolom tagihan atau jadwal pembayaran, yaitu pembayaran pokoknya sebesar 16 juta 666.666 rupiah dengan bunga 3.160.000 rupiah. Nah, kemudian akan dicatat pada bagi debit ini yaitu atau sisa pinjaman, saldo pinjaman berkurang menjadi 383.333.334 rupiah. Nah, sekian dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada perbedaan tabel perusahaan dengan tabel mata kuliah pada akuntansi keuangan lanjutan pertama. Perbedaan dari tabel yang ada dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama dengan tabel yang digunakan oleh PT BPR Klepu Mitra Kencana itu dalam kolom angsuran pokok. Nah, pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama, kita tidak menemukan tabel yang menyatakan jumlah denda yang diberikan jika jika peminjam telat membayar. Nah, lain halnya dengan tabel yang ada pada PT BPR Klepu Mitra Kencana.
perusahaan itu menyatakan atau menyediakan kolom denda pada kolom angsuran pokok, sehingga kita bisa mengetahui denda yang kita harus bayarkan jika kita melakukan telat pembayaran pada saat tanggal jatuh temponya nanti. Nah, jika ada tabel seperti ini, maka uh, perusahaan peminjam dengan peminjam itu adanya transparansi antara perusahaan dengan peminjamnya. Tabel angsuran untuk pembiayaan PT BPR Klub Mitra Kencana. Ini merupakan contoh kartu angsuran kredit dari PT BPR Klub Mitra Kencana dengan jumlah angsuran yaitu 19.826.666 dan denda 99.133 per harinya. Dan jatuh tempo yaitu pada 12 November 2021. Rincian jumlah angsuran ini yaitu ada angsuran pokok yaitu 16.666.666 dan bunga 3.160.000 yang akan dibayarkan pada setiap bulannya. Metode yang digunakan dalam perusahaan PT Bank Pengkreditan Rakyat Klub Mitra Kencana yaitu metode bunga tetap atau flat, di mana metode ini sudah dipelajari dalam mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Metode ini digunakan oleh perusahaan karena teknik ini mudah dalam menghitung bunganya, karena bunga dalam setiap bulannya dan angsurannya pun sama dengan mengkalikan suku bunga terhadap nilai pokok awal pada setiap periode pembayaran. Selain itu, metode ini juga dapat meningkatkan pendapatan bunga perusahaan yang cukup besar, sehingga metode ini yang paling menguntungkan bagi perusahaan PT BPR Klub Mitra Kencana. Selanjutnya yaitu jurnal yang digunakan oleh PT BPR Klub Mitra Kencana ketika akan mencairkan uang pinjaman, yaitu kredit tunai berada di kredit sebesar Rp400 juta dan kas di kredit sebesar Rp400 juta. Ini ada jurnal akuntansi angsuran BPR Klub Mitra Kencana. Nah, jurnal yang digunakan oleh PT BPR Klub Mitra Kencana ketika akan menerima angsuran pokok dan bunga yaitu sebagai berikut. Untuk kas berada di debit sebesar Rp19.826.666, sedangkan angsuran pokok berada di kredit sebesar Rp16.666.666 dan bunga berada di kredit sebesar Rp3.160.000. Jurnal yang diajarkan dalam mata kuliah akuntansi itu biasanya kalau untuk mencarikan uang pinjaman itu menggunakan akun piutang angsuran dan kas. Jadi piutang angsuran itu di sisi debit dan kas itu di sisi kredit. Seperti itu. Jurnal yang diajarkan dalam mata kuliah akuntansi yang kita pelajari itu akunnya itu adalah kas, masih sama, tapi akun kreditnya itu piutang bunga dan pendapatan bunga seperti itu. Nah, untuk nominalnya itu tetap sama, hanya penyebutan akunnya saja yang berbeda seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.